Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Jumat tanggal 21 Maret tahun 2025, saya akan mengomentari ramalan Gustus Prabowo tidak lama setelah menjadi presiden akan dilengsarkan. Sebelum Prabowo sebagai presiden, di mana dalam YouTube ramalan Gustus sekitar 1 tahun sebelumnya menyatakan Prabowo Subianto akan menjadi presiden. Berdasarkan ramalan tersebut mengikuti calon presiden dan wakilnya tahun 2014. Hanya saja tidak terpilih Presiden Joko Widodo bersama wakilnya Yusuf Kala. Tetapi dengan ramalan Gustus tersebut, dengan semangat mengikuti lagi calon presiden tahun 2019 dengan saingannya Presiden Joko Widodo periode kedua berpasangan dengan wakil presiden Ma'ruf Amin, tetap saja Prabowo Subianto kalah. Mengingat ramalan Gustus tersebut, Prabowo mengikuti lagi calon presiden dengan pasangan Gibran Rakabuming dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan saingan calon presiden Anies Baswedan, calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, dan calon presiden Ganjar Pranowo berpasangan dengan calon wakil presiden Mahfud MD. Selama penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dimenangkan Presiden Prabowo Subianto bersama calon presiden Gibran Rakabuming. Ramalan Gustur mantan presiden baru terwujud dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagai presiden yang berumur dan cita-cita presiden baru setelah berumur 72 tahun terwujud. Setelah Presiden Prabowo Subianto melaksanakan tugasnya sebagai presiden selama 100 hari atau 3 bulan dalam melaksanakan tugasnya, melakukan program bergizi, melakukan program makan bergizi gratis, serta melaksanakan kebijaksanaan efisiensi anggaran, dan ada ramalan Gustur lagi di YouTube. Setelah melaksanakan tugas 100 hari atau 3 bulan, timbul lagi ramalan Gustur mantan presiden keempat dalam ramalannya bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak lama setelah menjawab presiden akan dilengsarkan. Hanya tidak tahu kapan tepatnya dilengsarkan, kemungkinan akhir tahun 2025 ini, dan juga belum tahu siapa yang melengsarkan, apa dari kelompok politik, dari lingkungan militer, atau dari masyarakat. Mengenai kebenarannya mari kita ikuti bersama tanda-tanda yang terjadi di tengah-tengah masyarakat antara lain. 1. Menurunnya IHSG atau harga saham menurun sebesar 5% lebih, yang sangat besar pengaruhnya terkait masalah ekonomi, terkait naik turunnya harga kebutuhan 9 bahan pokok yang berdampak kesulitan memenuhi kebutuhannya. Akibat tersebut banyak para pengusaha memindahkan investasinya ke Singapura atau ke negara lain, sehingga perekonomian di segala bidang lesu, sampai Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan ekonominya sedang hancur sampai menyatakan secara pelan-pelan tarik diri sebagai Menteri Keuangan. Demikian juga Erlangga Hartarto juga menyatakan akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Hanya memancing reaksi masyarakat setelah ditanya resmi menyatakan Sri Mulyani tetap Menteri Keuangan dan Erlangga Hartarto menyatakan tetap Menteri Koordinator Perekonomian. 2. Melaksanakan program makan bergizi siang gratis untuk anak sekolah, tetapi dalam pelaksanaannya banyak ditemukan masalah di lapangan, terlebih adanya penyalahgunaan anggaran dengan mengurangi kualitas makan dan selisihnya diambil petugas dapur untuk kepentingan pribadi. Adanya ditemukan makanannya basi, terlebih sayurnya, sehingga si anak tidak memakannya. Juga ada memakan makanan bergizi gratis tersebut, murid-muridnya keracunan, hanya saja tidak sampai dibawa ke rumah sakit. Presiden Prabowo Subianto melakukan kebijaksanaan efisiensi anggaran untuk membiayai program makan bergizi gratis yang mencapai 30 triliun tiap tahun. Melakukan efisiensi anggaran, melakukan pemotongan gaji honor setiap orang sebesar 40.000 per orang yang sudah kecil penghasilannya,
bertambah kecil lagi melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada karyawan televisi Indonesia dan karyawan Radio Republik Indonesia atau RRI. Demikian memutuskan hubungan kerja karyawan pemerintah daerah seluruh Indonesia tiap daerah sekitar 100.000 orang dan seluruhnya mencapai 100.000 orang akibat pemutusan hubungan kerja dari tempat kerjanya, menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat di tengah-tengah masyarakat. Para pegawai negeri sipil pelantikannya yang diundur akan dilaksanakan bulan Oktober tahun 2005, sedang pegawai PPK akan dilantik bulan Maret tahun 2026. Semua calon para pegawai negeri sipil dan PPK melakukan penolakan sampai turun ke jalan melakukan demonstrasi besar-besaran. 4. Kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto bertentangan satu sama lainnya. Di satu sisi melakukan efisiensi anggaran untuk membiayai program makan bergizi gratis untuk anak sekolah. Sebaliknya melakukan pemborosan, melakukan berbagai kegiatan, serta syarat perbuatan korupsi antara lain. Pemborosan anggaran dengan melakukan kegiatan retreat di Akmil atau Akademi Militer di Magelang yang memakan biaya penyelenggaraannya sebesar 13 miliar. Sebelum itu Presiden Prabowo Subianto telah mengangkat para menteri dan wakil menteri dan pejabat khusus Presiden setelah dilantik Presiden. Prabowo Subianto lalu melakukan mirip retreat di Akademi Militer di Magelang, tentu saja memboroskan anggaran. Demikian juga kabinet menteri dan wakil menteri dan pejabat khusus Presiden seluruhnya 105 orang menambah pemborosan anggaran untuk membiayai pejabat, ditambah menambah gedung untuk perkantoran, sebab dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya sebanyak 40 menteri dan wakil menteri bila dibandingkan dengan Presiden Amerika Serikat jumlah menterinya hanya 15 orang, padahal lebih luas wilayahnya. C. Laporan masyarakat sipil anti korupsi yang disampaikan Peri Amsari selaku dosen Universitas Andalas Padang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyelenggaraan retreat para kepala daerah yang terpilih di Akademi Militer Magelang. Ada dugaan penyelenggaraan retreat tersebut tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak ada landasan hukumnya. Untuk melaksanakan retreat di Akmil atau Akademi Militer Magelang hanya berdasarkan kebijaksanaan saja sangat rentan melanggar aturan hukum, apalagi biaya penyelenggaranya ada dugaan dibebankan kepada anggaran daerah, padahal yang melaksanakan atau kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto supaya para kepala daerah yang terpilih setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan semua kepala daerah mengikuti retreat di Akmil atau Akademi Militer di Magelang. Seharusnya semua pembiayaan kegiatan retreat tersebut ditanggung dari anggaran pemerintah pusat. Berakibat pelaksanaan retreat tersebut masuk perbuatan korupsi, sampai Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Peri Amsari, dosen Universitas Andalas Padang, melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan hal tersebut yang sifatnya banyak menimbulkan kesengsaraan di tengah-tengah masyarakat, diduga bisa alasan masyarakat untuk melengsarkan Presiden Prabowo Subianto dalam akhir tahun 2025 ini, seperti ramalan Gus Dur yang menyatakan Presiden Prabowo Subianto tidak lama setelah menjadi presiden akan lengser dari jabatan presidennya. Harapan saya Presiden Prabowo Subianto dalam melaksanakan kebijakannya terkait efisiensi anggaran jangan banyak menimbulkan kesengsaraan di tengah-tengah masyarakat. Semoga ramalan Gus Dur tersebut tidak terjadi dan jabatan Presiden Prabowo Subianto dapat berlangsung sampai purna tugas dalam jabatan presidennya sampai tahun 2029 nanti. Sekian dan terima kasih.